warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kami dari mahasiswa Universitas Dipa Makassar ingin melakukan wawancara terhadap Pak Reza Suharga. Kami meminta izin untuk melakukan wawancara mengenai teori kewirausahaan. Jadi kami akan menanyakan, ada 12 pertanyaan yang kami akan tanyakan. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Muslimin Usman, bisnis digital. Ya, nama saya Nadia Lempan, jurusan bisnis digital. Nah, ini nama saya Sampurna Budi Wongso dari jurusan bisnis digital. Baik Pak, selamat sore. Sore. Pertanyaan yang pertama itu, apa latar belakang berdirinya Cross Indonesia dan apa yang memotivasi Bapak memulai bisnis ini, Pak? Oke. Jadi Grossi ini pertama kali kami rintis itu sebenarnya dari tahun 2017. Awalnya bukan Grossi namanya, gitu kan, tapi nama yang lain seperti itu. Asal mulanya kenapa sampai kita merintis ini karena pada saat itu COVID sudah mulai bubar ya, dan desas-desusnya akan masuk ke Indonesia, dan kita melihat bahwa akan ada peluang di bisnis digital, khususnya yang berkaitan dengan proses jual beli menggunakan teknologi internet atau mobile seperti itu. Nah, jadi atas dasar itu, pertimbangan itu, akhirnya Grossi yang sebelumnya menggunakan nama lain itu kita bentuk dengan satu tim kecil, dan kemudian kita rintis hingga bisa berkembang satu-satu. Strateginya kita itu apa ya Pak? Misalnya ini kan nggak mulai dari kecil. Ya betul, jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan, terus ada beberapa strategi, dan kombinasi dari ilmu dan juga pengalaman, ya, dan juga networking, sehingga semuanya itu bisa terjadi atau bisa terbentuk seperti saat ini, ya. Seperti yang kita ketahui, yang startup itu kendala utamanya itu sebenarnya dari sisi financial, gitu kan. Nah, karena kita awalnya mulai kecil, teamworknya juga kecil, financial ini menjadi challenge utama. Gimana caranya supaya kita bisa sewa server nih, kan? Kita bisa sewa developer nih, kan? Kita bisa sewa kantor nih, kayak gitu. Nah itu ada banyak sekali proses-proses bisnis yang terlibat di situ, dan ada banyak sekali network atau relasi yang harus kita bangun, gitu ya, sehingga ini bisa terjadi, ya, bisa tercipta seperti itu. Jadi apa saja masalah yang ingin terus selesaikan bagi masyarakat Makassar? Oke, jadi di dalam tips ya, mungkin nggak kenal tips ya. Nah, pasti selalu kita mulai dengan what are you trying to solve, gitu kan? Pasti masalahnya apa nih, terus solusinya apa? Nah, karena ini seperti yang saya bilang tadi, momentumnya itu adalah COVID. Yang pada saat itu proses jual beli, ya, belanja dari supplier, dari toko ke konsumen itu terfragmented, gitu kan ya, karena ada social distancing, terus kita nggak bisa keluar rumah dan seterusnya, gitu. Jadi akhirnya permasalahan yang kita solve adalah gimana caranya konsumen yang berada di rumah lagi social distancing tidak bisa keluar, tapi kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan sehari-harinya tetap bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ide untuk yang bikin Grossi ini, yaitu aplikasi yang menjembatani proses jual beli yang secara offline, seperti itu. Kan kita tadi bilang secara offline Pak, jadi agak bingung Kak, kira kayak Shopee begitu dan Maksud saya yang berusaha kita solve itu adalah yang tadinya offline menjadi online, gitu kan. Nah, terus kemudian agar proses jual beli tetap terjadi secara safety pada saat itu, ya. Kalau kita hanya begitu Grossi, kan. Mengenai berbicara soal konsumen, bagaimana cara Grossi ini membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna dalam belanja kebutuhan harian secara online? Oke. Awal mulanya itu kan kita bentuk ini dia konsepnya e-commerce
which is proses penjualannya one to many, ya. Jadi kami sebagai apa namanya supplier barang, terus konsumen ini semuanya belanja kami. Itu awalnya ya, konsep awalnya seperti itu. Namun seiring berjalan konsepnya kita rubah jadi konsep marketplace, which is kita hanya menyediakan aplikasi platform, kemudian kita mengundang toko-toko atau seller yang mau bergabung, kan? Nah, ini datanya konsepnya sama dengan yang Tokopedia atau yang Shopee gitu kan ya. Nah, tetapi USP-nya kita, jadi yang membuat kita unik dibanding mereka adalah kita konsepnya lokal, gitu kan ya. Nah, kalau di Shopee atau di Tokopedia itu belanjanya kan bisa ke toko yang berbeda kota, gitu kan ya. Nah, pada saat itu kita tidak melihat itu visible, gitu, karena ya kebutuhannya kan lokal waktu itu ya, waktu COVID. Jadi idenya kita itu localized marketplace, yang mana konsumen kalau mau belanja ya, itu kita tetapkan di sistem, dia hanya bisa melihat toko yang ada di lokal area dia. Jadi kalau dia di Makassar, yang ambil hanya toko-toko yang ada di Makassar. Kalau misalnya dia di Jakarta atau di mana, itu hanya ada di kota-kota di mana konsumennya itu ada, gitu kan. Jadi tidak ada lintas border pengiriman, jadi semuanya localized. Jadi kita itu berdiri antara Gojek atau Grab ya, dan marketplace yang seperti Shopee. Kita ada di tengah-tengah gitu. Jadi produknya luas, produk yang bisa dibeli banyak jenisnya, tapi dia localized. Konsep pengantarannya seperti Gojek. Jadi tidak ada, ya Gojek nggak bisa, Gojek mahal nggak bisa ngantar di Jakarta kan. Gitu. Nah, kalau sekarang udah beda lagi, karena tidak ada social distancing dan semuanya bisa banyak kemana-mana, terus trennya juga berubah. Jadi kita juga berinovasi, mengikuti tren, terus mengikuti market demand. Pasar kita yang dari mana ya, kita itu seperti itu. Jadi kita terus develop. Dan sudah berubah nih dari Grossi yang tadinya nama produk, nama PT-nya juga PT Grossi ya, PT Grossi Teknologi Indonesia. Terus saat itu produknya adalah Grossi, ya, tapi kita rebrand, ya, terus sekarang nama app-nya adalah Pilih-Pilih. Nah, kalau yang dulunya itu fokusnya hanya B2C, ya, kalau sekarang dia B2B and B2C, gitu. Jadi aplikasi yang center itu adalah toko, yang mana dia itu bisa menjual barang, berarti ke konsumen langsung kan, B2C gitu kan. Tapi di dalam itu dia juga bisa beli barang dari distributor. Nah, dan sekarang kita lagi proses integrasi dengan beberapa supplier yang ada di China, kayak misalnya CJCP, DHB, segala macam itu kan. Dari lewat aplikasi, langsung bisa belanja barang dari China, terus juga dibandingkan. Kalau boleh tahu Pak, Yeah. ini kan sekarang digitalisasi sudah semakin berkembang. Bagaimana PT Grossi ini sendiri secara konsep digital marketingnya Pak? Oke, Sunsilk ini bisa dibeli oleh toko. Nah, terus kemudian dari satu toko gimana ceritanya supaya akhirnya 10 toko bisa beli, ya kan? Terus dari 10 toko gimana sampai 100 toko bisa beli, dan terus sampai semua toko di Makassar bisa beli misalkan, ya kan? Nah, setelah semua toko beli, apakah kita udah stop tumbuh? Enggak kan? Nah, cara tumbuh keduanya gimana? Enhance, tumbuh secara vertikal. Kalau udah semua toko beli Sunsilk misalkan, terus sales lu datang ke toko yang sama, dia tawarin ke toko, Pak beli Sunsilk dong, terus dia bilang udah banyak yang stoknya, ya kan? Nah, jadi tumbuh yang kedua ini itu harus enhance dengan melakukan sales promotion, misalkan salah satunya, ya kan? Dia datang ke toko nih, misalkan Pak beli Sunsilk nih udah penuh, misalkan stoknya udah banyak gitu kan? Oh iya Pak, tapi khusus bulan ini Pak, kalau beli 1 karton free 2 bungkus nih, limited time offer, gitu kan? Gitu. Nah, akhirnya yang tadinya nggak mau beli jadi beli misalkan, ya kan? Atau misalkan Pak beli nih kok, misalkan, ya kan? Terus stoknya udah penuh di lemari gitu kan? Khusus bulan ini ada undian motor, kalau beli ya gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa growth lagi dengan enhancement, kan? Nah, kalau misalkan udah full nih, udah mentok nih tumbuh secara vertikalnya, terus gimana lagi cara tumbuhnya? Datang lagi nih ke toko, ya? Saya namanya Sunsilk, udah full nih bulan ini Pak,
beli 1 karton gratis 2 botol. Sudah banyak. Dengan cara ketiganya extend. Pas datang, terus dia bilang udah full. Tapi itu baru sunsilk hitam Pak, ini ada sunsilk hijau. Ini ada sunsilk anti ketombe, ini ada sunsilk untuk khusus rambut panjang, untuk hijab dan seterusnya extend. So growth never ends. Selalu ada ways untuk tumbuh, itu tidak end. Expand, enhance, extend. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi, ya, karena kita ini bidang jasa, bilangnya, tetap metode itu kita gunakan, cuma kita translate dia ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda untuk bisa grow. Jadi kita ada program untuk kurir, kita ada program untuk toko, kita ada program untuk customer, tetapi secara prinsip ya itu tadi caranya. Jadi kita enter new market, ada caranya supaya banyak toko yang beli, ada offering-nya. Terus di market yang sudah padat, gimana caranya supaya dia mau nambah fitur-fitur yang lain, gitu kan? Terus kalau misalkan udah itu, terus kita inovasi lagi nih, tambahin fitur apa lagi nih supaya bisa dapat duit. Ujungnya kan gimana caranya supaya platform bisa cuan, toh? Kita kan udah ganti-ganti ya, kita bilang caranya ganti-ganti nama ya. Perusahaannya tetap sama, Ya tapi produk yang rebrand. jadi Ya. tantangannya kita itu apa? Oke, jadi challenge-nya tadi bagaimana supaya financial fulfill bisa terpenuhi kebutuhan financialnya. Kita juga bikin software house. Jadi selain develop aplikasi itu sendiri, aplikasi produk yang kita akan gunakan sendiri, kita juga terima project, gitu ya. Jadi ada beberapa klien, kayak itu dari banyak kan dari Jawa lah ya. Jadi kalau soal pelanggan ini Pak, seberapa besar peran pelanggan, peran data pelanggan, seberapa besar pengaruh Pak? Oke, kami dengan data pelanggan tadi kita bisa menganalisa, ya. Menganalisa itu untuk yang kembali ke market kita tadi, kan? Nah, salah satu contohnya itu ada dibutuhkan data pelanggan itu adalah untuk setting dynamic pricing, kan? Dynamic pricing, gitu. Jadi satu produk itu sebenarnya bisa dijual dengan harga berbeda ke pelanggan yang berbeda. Baik Pak, terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, pembahasan yang ini kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.